Ladang pembantaian Kamboja, yang juga dikenal sebagai rezim Khmer Merah, adalah periode tragis dalam sejarah Kamboja yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979. Selama masa ini, rezim komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot mengendalikan Kamboja, yang mereka sebut sebagai Kampuchea Demokratik. Selama masa pemerintahan Khmer Merah, terjadi pembantaian massal, penganiayaan politik, kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan. Sejak awal abad ke-20, semangat nasionalisme tumbuh di Asia, dipicu oleh kesadaran akan identitas budaya dan politik mereka sendiri. Orang Kamboja mulai menuntut kemerdekaan dan otonomi dari pemerintahan kolonial Prancis. Gelombang kemerdekaan nasional melanda banyak negara bekas jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perang Dunia II mempercepat proses dekolonisasi di seluruh dunia karena Prancis sendiri dilemahkan oleh perang tersebut. Aktivitas politik semakin meningkat di Kamboja pada pertengahan abad ke-20, dengan pembentukan partai-partai politik yang mengadvokasi kemerdekaan dan otonomi dari kekuasaan kolonial. Perang Dunia II secara signifikan melemahkan kekuatan kolonial Prancis. Prancis sendiri terbagi oleh invasi Jerman, dan Kamboja menjadi salah satu daerah yang terpengaruh langsung oleh ketidakstabilan ini. Raja Norodom Sihanouk yang pada saat itu memimpin Kamboja, melihat peluang ini. Sihanouk menggunakan keterampilan diplomatisnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Kamboja di forum internasional. Akhirnya, pada tahun 1953, Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk setelah negosiasi yang panjang. Tetapi, sama seperti negara-negara bekas koloni lainnya, negara ini mengalami ketegangan politik dan konflik internal pasca kemerdekaan, dengan Sihanouk berusaha mempertahankan keseimbangan kekuasaan dan menghindari campur tangan asing. Kemudian, pada tahun 1955, Perang Vietnam terjadi. Perang tersebut dimulai setelah pembagian Vietnam menjadi dua negara terpisah, yaitu Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perang ini memperburuk situasi di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat menekan pemerintah Kamboja, yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk, untuk mengizinkan serangan terhadap pasukan Vietnam Utara yang menggunakan wilayah Kamboja sebagai jalur pasokan. Meskipun Sihanouk berusaha mempertahankan netralitas, tekanan dari Amerika Serikat semakin meningkat. Kebijakan netralitas Sihanouk dalam Perang Vietnam tidak selalu didukung oleh seluruh elemen di dalam negeri. Terdapat kelompok-kelompok yang mendukung intervensi Amerika Serikat di Kamboja untuk melawan komunisme. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Sihanouk semakin memperburuk ketegangan dalam negeri. Lon Nol, yang pada saat itu adalah Jenderal Angkatan Darat Kamboja, bersama dengan sekutunya, merasa bahwa kebijakan netralitas Sihanouk melemahkan kemampuan Kamboja untuk melindungi diri sendiri dari ancaman komunis. Mereka melihat adanya kebutuhan untuk tindakan yang lebih tegas dalam menghadapi situasi tersebut. Lon Nol, pemimpin Partai Revolusi Rakyat Khmer dan kelompok militer lainnya mulai merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Sihanouk dengan dukungan dari Amerika Serikat. Kilas balik munculnya Partai Revolusi Rakyat Khmer Merah, ini berawal dari gerakan komunis Kamboja yang muncul dari perjuangan negara tersebut melawan penjajahan Perancis dari tahun 1940-an, dipicu oleh Perang Indochina pertama pada tahun 1950-an. Tentara Khmer Merah didirikan di hutan Kamboja Timur secara perlahan-lahan selama akhir 1960-an, yang didukung oleh tentara Vietnam Utara, Viet Cong, Pathet Lao, dan Partai Komunis Tiongkok CPC. Nama, Khmer Merah, diciptakan pada tahun 1960 oleh Norodom Sihanouk untuk menggambarkan pemberontak negaranya yang heterogen dan komunis. Selama 20 tahun berikutnya, gerakan ini mengakar dan mulai berkembang. Hingga pada Maret tahun 1970, Lon Nol atas dukungan dari Amerika Serikat melakukan kudeta terhadap Raja Sihanouk dan merebut kekuasaan. Lon Nol menjustifikasi kudetanya sebagai langkah untuk melindungi Kamboja dari ancaman komunis dan untuk menegakkan kedaulatan negara. Namun, kudeta ini juga memberikan legitimasi kepada pemerintah baru untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Lon Nol kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Khmer yang pro-Amerika Serikat. Republik Khmer kemudian menjadi sekutu utama Amerika Serikat dalam upaya melawan gerilyawan komunis dan pasukan Vietnam Utara di wilayah tersebut. Amerika Serikat memberikan dukungan politik, militer, dan finansial yang signifikan kepada rezim Lon Nol.
Mereka melihat Republik Khmer sebagai sekutu penting dalam upaya mereka untuk menghentikan penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Dukungan ini termasuk bantuan militer langsung, serangan udara, dan bantuan dalam bentuk logistik dan pelatihan militer. Keterlibatan Kamboja dalam Perang Vietnam menyebabkan ketegangan dalam negeri semakin meningkat. Pemerintah Kamboja, yang pada saat itu dipimpin oleh Lon Nol, berusaha untuk menghadapi gerilyawan komunis yang aktif di perbatasan dengan Vietnam. Konflik internal semakin memburuk akibat intervensi asing, termasuk dari Amerika Serikat dan Vietnam Selatan yang melakukan serangan udara dan darat di wilayah Kamboja. Pemerintah Amerika Serikat melakukan serangan udara di Kamboja sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengejar dan menghancurkan basis-basis Vietnam Utara di wilayah tersebut. Serangan udara tersebut memiliki dampak yang merusak bagi Kamboja. Pemboman yang meluas menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Ribuan warga sipil Kamboja tewas atau terluka akibat serangan tersebut. Serangan-serangan ini memperburuk situasi di Kamboja dan memicu reaksi dari berbagai kelompok oposisi, termasuk gerakan komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Gerakan komunis yang dipimpin oleh Pol Pot ini sekaligus menjadi cikal bakal dari satu kegelapan yang tak terbayangkan dalam sejarah manusia. Dengan bantuan dari Vietnam, Khmer Merah mulai mengalahkan pasukan Lon Nol di medan perang. Pada akhir tahun 1972, Vietnam menarik diri dari Kamboja dan menyerahkan tanggung jawab utama perang kepada Partai Komunis Kampuchea (CPK) atau Khmer Merah, yang dipimpin langsung oleh Pol Pot. Dari bulan Januari hingga Agustus tahun 1973, pemerintah Republik Khmer, dibantu oleh AS, menjatuhkan sekitar 1,5 juta ton bom di Kamboja, yang diperkirakan telah menewaskan hingga 300.000 orang. Banyak orang yang tidak menyukai pemboman atau kehilangan anggota keluarga mereka, akhirnya bergabung dengan revolusi Khmer Merah. Pada awal tahun 1973, sekitar 85% wilayah Kamboja berada di tangan Khmer Merah, dan tentara Lon Nol hampir tidak mampu melakukan serangan. Namun, dengan bantuan AS, mereka mampu terus memerangi Khmer Merah selama 2 tahun lagi. Tanggal 17 April tahun 1975 mengakhiri 5 tahun intervensi asing, pemboman, dan perang saudara di Kamboja. Pada tanggal ini, Phnom Penh, sebuah kota besar di Kamboja, jatuh ke tangan kekuatan komunis. Kehidupan di Kamboja di bawah rezim Khmer Merah dimulai. Beberapa hari setelah mereka mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975, Khmer Merah memaksa sekitar 2 juta orang di Phnom Penh dan kota-kota lain untuk pindah ke pedesaan untuk melakukan pekerjaan pertanian. Ribuan orang tewas selama evakuasi. Khmer Merah juga mulai melaksanakan program transformasi radikal Maois dan Marxis-Leninis pada saat ini. Mereka ingin mengubah Kamboja menjadi masyarakat pedesaan tanpa kelas di mana tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, dan tidak ada eksploitasi. Untuk mencapai hal ini, mereka menghapuskan uang, pasar bebas, sekolah normal, kepemilikan pribadi, gaya pakaian asing, praktik keagamaan, dan budaya tradisional Khmer. Sekolah-sekolah umum, pagoda, masjid, gereja, universitas, toko-toko dan gedung-gedung pemerintah ditutup atau diubah menjadi penjara, istal, kamp pendidikan ulang dan lumbung. Tidak ada transportasi umum atau swasta, tidak ada kepemilikan pribadi, dan tidak ada hiburan non-revolusioner. Aktivitas rekreasi sangat dibatasi. Masyarakat di seluruh negeri, termasuk para pemimpin CPK, harus mengenakan kostum hitam, yang merupakan pakaian tradisional revolusioner mereka. Pada masa ini, setiap orang dirampas hak-hak dasarnya. Masyarakat tidak diperbolehkan keluar dari koperasinya. Rezim tidak mengizinkan siapapun berkumpul dan berdiskusi. Jika 3 orang berkumpul dan berbicara, mereka bisa dituduh musuh dan ditangkap atau dieksekusi. Hubungan keluarga juga banyak dikritik. Orang dilarang menunjukkan kasih sayang, humor, atau rasa kasihan sedikit pun. Khmer Merah meminta seluruh rakyat Kamboja untuk percaya, menaati dan menghormati hanya Angkar Padevat, yang akan menjadi ibu dan ayah bagi semua orang. Angkar Padevat adalah istilah yang digunakan oleh rezim Khmer Merah di Kamboja untuk merujuk kepada pemerintah atau otoritas tertinggi mereka. Khmer Merah menyatakan bahwa hanya orang-orang murni yang memenuhi syarat untuk membangun revolusi. Segera, setelah merebut kekuasaan, mereka menangkap dan membunuh ribuan tentara, perwira militer,
dan pegawai negeri sipil dari rezim Republik Khmer yang dipimpin oleh Marsekal Lon Nol, yang mereka anggap tidak murni. Selama 3 tahun berikutnya, mereka mengeksekusi ratusan ribu intelektual, penduduk kota, kelompok minoritas seperti suku Cham, Vietnam, dan Tiongkok, dan banyak tentara serta anggota partai mereka sendiri, yang dituduh sebagai pengkhianat. Banyak yang ditahan di penjara, di mana mereka ditahan, diinterogasi, disiksa dan dieksekusi. Penjara terpenting di Kamboja, yang dikenal sebagai S21, menampung sekitar 14.000 tahanan saat beroperasi. Hanya sekitar 12 yang selamat. Berdasarkan ketentuan, Rencana 4 tahun CPK tahun 1976, masyarakat Kamboja diharapkan memproduksi 3 ton beras per hektar di seluruh negeri. Artinya masyarakat harus menanam dan memanen padi selama 12 bulan dalam setahun. Di sebagian besar wilayah, Khmer Merah memaksa orang bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa istirahat atau makanan yang cukup. Tetapi, pada akhir tahun 1977, bentrokan pecah antara Kamboja dan Vietnam. Puluhan ribu orang dikirim untuk berperang dan ribuan lainnya terbunuh. Pada bulan Desember tahun 1978, pasukan Vietnam menyerbu Kamboja. Mereka merebut Phnom Penh pada tanggal 7 Januari tahun 1979. Para pemimpin Khmer Merah kemudian melarikan diri ke barat dan membangun kembali pasukan mereka di wilayah Thailand, dibantu oleh Tiongkok dan Thailand. Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk memberikan gerakan perlawanan terhadap komunis, termasuk Khmer Merah, sebuah kursi di Majelis Umum. Dari tahun 1979 hingga 1990, mereka diakui sebagai satu-satunya wakil sah Kamboja. Pada tahun 1982, Khmer Merah membentuk koalisi dengan Pangeran Sihanouk, yang diasingkan di Tiongkok setelah Perang Saudara Kamboja, dan pemimpin non-komunis San San untuk membentuk pemerintahan koalisi 3 partai. Sebaliknya di Phnom Penh, Vietnam membantu membentuk pemerintahan baru, Republik Rakyat Kampuchea, yang dipimpin oleh Hang Samrin. Khmer Merah terus ada hingga tahun 1999 ketika semua pemimpinnya membelot ke pemerintah kerajaan Kamboja, ditangkap, atau meninggal. Namun warisan mereka tetap ada. Kampuchea yang demokratis adalah salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di abad ke-20. Hampir 2 juta warga Kamboja meninggal karena penyakit akibat kurangnya obat-obatan dan layanan medis, kelaparan, eksekusi, atau kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Puluhan ribu orang menjadi janda dan yatim piatu, dan mereka yang hidup pada masa rezim tersebut sangat trauma dengan pengalaman mereka. Beberapa ratus ribu warga Kamboja meninggalkan negaranya dan menjadi pengungsi. Jutaan ranjau dipasang oleh Khmer Merah dan pasukan pemerintah, yang telah menyebabkan ribuan kematian dan kecacatan sejak tahun 1980-an. Sebagian besar masyarakat Kamboja mengalami gangguan jiwa karena anggota keluarga mereka hilang dan jiwa mereka rusak. Faktor-faktor ini adalah salah satu penyebab utama kemiskinan yang melanda Kamboja saat ini.